Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya pada pertemuan ketiga kita telah membahas yaitu bagaimana cara kita mempelajari settingan wajib bagi pengguna Word. Kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara bekerja cepat dengan Microsoft Word. Seperti apa tutorialnya kali ini yang akan kita bahas? Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat dekat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ, dan kalian juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Dan tak lupa juga saya doakan buat kalian, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan cara tersebut. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, baik. Pada tutorial kali ini, langkah yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara cepat membuka dokumen Word. Nah, di langkah yang pertama biasanya kalian membuka dokumen Word dengan cara double klik. Untuk aplikasinya kita double klik, baru kita akan diarahkan ke dokumen Word. Nah, seperti ini. Akan tetapi apabila naskah kita sudah terlanjur banyak yang kita ketik dan banyak dokumennya, untuk dokumen Word sudah banyak yang kita buka, jadi ketika kita ingin membutuhkan dokumen Excel, kita perlu meminimize dokumen Word-nya terlebih dahulu untuk membuka dokumen Excel dengan cara double klik. Nah, demikian cara membuka dokumen Word ke Excel dengan cara double klik. Nah, cara ini kurang efektif apabila kita gunakan. Namun, ada cara yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan sebuah shortcut atau tombol yang ada pada keyboard. Namun, sebelum kita menggunakan atau memanfaatkan tombol keyboard, perlu kita membuat shortcutnya terlebih dahulu. Caranya, ini kita close terlebih dahulu dokumen Word-nya. Caranya kita klik aplikasi Word-nya, kemudian kita masuk pada properties, dan untuk shortcutnya di sini ada K. Di sini shortcut kita rubah bebas, terserah. Kita rubah C atau I atau O, ini bebas untuk shortcutnya. Kalau saya biasanya menggunakan W. Mengapa W? Karena di sini ada yang kita gunakan adalah aplikasi Word, dan saya menggunakan huruf W karena yang saya ambil adalah huruf depannya saja, yaitu adalah Word. Kemudian kita apply saja untuk mempermudah kita membuka dokumen Word. Kita apply dan kita klik OK. Untuk Excel juga sama, kita masuk pada properties, kemudian untuk shortcutnya kita rubah. Untuk Excel adalah E, sudah saya rubah di sini. Untuk kalian silakan kalian rubah PowerPoint-nya.
juga kalian rubah. Di sini adalah P. Sudah saya rubah. Untuk kalian silakan dirubah terlebih dahulu. Jika sudah kita rubah semuanya, tinggal kita memanggil untuk dokumen Word-nya yang pertama dengan memanfaatkan sebuah shortcut atau tombol yang ada pada keyboard, yaitu dengan cara menekan Ctrl Alt W untuk program Word. Maka kita secara otomatis akan diarahkan ke Microsoft Word. Nah, ini cara tercepat kita membuka dokumen Word. Lalu apabila kita sudah mengetik naskah sekian banyaknya dan dokumen juga banyak di sini, jadi untuk membuka yang semula kita menggunakan double klik dan kita meminimize dokumen kita. Jadi kita tidak perlu meminimize dokumen yang sudah kita buka. Nah, caranya tinggal kita memanfaatkan shortcut yang ada pada keyboard, yaitu menekan tombol Ctrl Alt E untuk Excel. Nah, ini langkah yang pertama. Apabila kalian ingin membuka PowerPoint, tinggal kita Ctrl Alt P untuk membuka PowerPoint. Nah, disinilah fungsi daripada shortcut yang ada pada keyboard dengan membuka sebuah dokumen pada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, ini langkah yang pertama. Saya kira sangat mudah kita gunakan cara demikian. Selanjutnya kita akan memanfaatkan new window dengan fungsi yaitu menduplikat dokumen yang sedang kita jalankan atau kita buka. Misalkan di sini kita telah menyiapkan sebuah data. Nah, kita telah menyiapkan sebuah data. Di sini saya telah menyiapkan sebuah data. Di mana data tersebut yang nantinya akan kita duplikat. Misalkan kita ingin menduplikat dengan memanfaatkan new window yang ada pada menu view. Nah, kalau kita ingin menduplikatnya, silakan kalian klik new window sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya bebas, kalian mau buka berapapun di sini tidak masalah. Di sini ada 4. Nah, di sini kalau kita buka dokumen satu, maka kita diarahkan dokumen kita yang sama. Ini fungsinya new window. Kalau kita buka di dokumen yang kedua juga sama isinya, daftar isi. Kalau kita buka di dokumen yang ketiga juga sama isinya. Lalu, bagaimana kalau kita membuka dokumen baru dan dokumen tersebut kosong, kita hanya menekan tombol Ctrl N. Nah, kita akan diarahkan ke dokumen yang kosong. Kita menekan tombol Ctrl N. Nah, seperti ini. Kalau kita ketik di sini, kalau menggunakan Ctrl N, sayangnya dia tidak dapat menduplikat. Kalau di sini ada isi, akan tetapi di dokumen yang keempat kosong. Sinilah fungsi shortcut Ctrl N. Ini langkah yang kedua. Lalu kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita close terlebih dahulu. Langkah yang ketiga di sini sangat penting sekali kalau kita gunakan cara ini. Biasanya kalau kita mengisi daftar isi, kita harus melihat misalkan di sini daftar bab 1 adalah pendahuluan. Kalau kita ingin mengetahui bab pendahuluan terletak pada halaman keberapa, kita perlu menggeser atau menggulir kursor kita ke bawah. Halaman kita ke bawah. Nah, pendahuluan ada di bab 1. Ini akan sangat merepotkan kita ketika kita ingin meresum atau membuat makalah atau membuat sebuah tesis.
pada dokumen Word kalau harus kita melakukan dengan cara menggulir ke bawah atau ke atas, kemudian kita ketik halamannya. Ini sangat merepotkan kita ketika kita mengolah data di Word, dan bisa-bisa mouse kita akan error duluan kalau kita menggunakan cara seperti ini. Nah, ada cara yang simple dan lebih praktis dan lebih cepat. Caranya yaitu kita akan memanfaatkan sebuah split dengan fungsi split ini yang nantinya akan kita bagi tugas menjadi dua. Nah, untuk menambah nomor halaman kita akan membagi dua. Caranya kita masuk pada menu view juga. Di sini ada new window, di sebelahnya new window ada split. Kita bagi dua. Nah, seperti ini. Kalau kita kursornya kita arahkan ke atas, maka yang di atas akan bergerak. Nah, seperti ini. Kalau kita arahkan ke bawah, maka kursor yang di bawah yang akan bergerak. Kita ingin mengetahui bab 1 pendahuluan terletak pada halaman ke 1. Nah, di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kita tab terletak pada halaman 1. Sorry. Tab ada pada halaman 1, dan dasar dan persyaratan juga di halaman 1, dan alur dan persyaratan juga terletak pada halaman 1. Kemudian bab 2 terletak pada halaman kemudian kita tab lagi, kemudian kita geser ke bawah. Bab kedua di sini berada pada halaman ke-5. Bab 2 ada di halaman ke-5. Kita ketik 5, dan di sini juga tab, dan kita tab lagi, dan di sini adalah 5. Ini cara yang ketiga dengan memanfaatkan sebuah split. Lalu bagaimana kalau kita ingin keluar dari split tersebut? Tinggal kita remove split saja. Oke, kita cek ke atas. Nah, di sini untuk daftar isinya, untuk nomor halamannya sudah terisi. Oke. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, di sini kita akan blok area pada Word. Kalau di Excel biasanya kita buka Excelnya terlebih dahulu. Kalau di Excel biasanya di sini kalau kita akan mengeblok area dari kolom C1 sampai 10. Kemudian kolom D1 sampai 10 ini namanya blok area. Nah, ini namanya blok area. Di Word juga sama bisa kita lakukan, akan tetapi yang membedakan kita memanfaatkan sebuah keyboard yang ada pada laptop kalian. Misalkan kita ingin memblok area ini ya. Nih, memblok area dimulai dari sini. Ini juga sama, akan tetapi kita menggunakan shortcut, yaitu untuk blok areanya kita menggunakan Alt klik kiri, dan kita blok. Nah, di sini perbedaannya. Kita ulangi. Kemudian Alt klik kiri, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy dan kita end. Dan kita V. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita, ini blok area. Kalau kita copy dan kita pastekan di dokumen kosong, hasilnya adalah seperti ini. Ini langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima. Di sini kita blok area dengan menggunakan double klik pada kata yang akan kita blok. Misalkan kita akan memblok sebuah naskah di sini. Biasanya kita cuma hanya membutuhkan sebuah naskah. Kita hanya membutuhkan sebuah naskah. Oke, kita hanya ingin memblok sebuah naskah. Biasanya kita arahkan kursor kita, kemudian kita blok. Akan tetapi ini terkadang kita membloknya lebih dari kata yang akan kita ambil, yaitu misalkan naskah dan proposalnya juga ikut. Terkadang seperti ini. Contoh pada jenjang, kita akan mengambil padanya saja. Terkadang ini jenjang juga ikut. Nah,
Untuk mempermudah bagaimana cara kita memblok beberapa kata saja, caranya tinggal kita double klik. Misalkan kita naskah, kita arahkan kursor kita di tengah dan kita double klik naskahnya. Maka yang diblok hanya kata naskah saja. Mungkin program kita double klik dan kita copy dan kita paste di sini, kita paste di sini. Dan kemudian kita hanya ambil S1-nya saja. Kita double klik program S1 dan kita paste di sini. Kita hanya memanfaatkan double klik saja. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kita akan memanfaatkan yang namanya cengkes. Cengkes ini berguna untuk merubah teks atau sebuah naskah yang sedang kita ketik. Ini adalah daftar isi, akan kita rubah ke hurufnya, yaitu huruf menjadi huruf kecil semua. Caranya kita akan memanfaatkan cengkes, yaitu menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah Shift plus F3. Shift F3 dia akan berubah menjadi huruf kecil semua. Shift F3 dia akan berubah menjadi huruf depannya huruf besar dan selanjutnya adalah huruf kecil. Kemudian F3 lagi dia akan kembali seperti semula, yaitu huruf besar. Nah, ini memanfaatkan shortcut, yaitu kita menekan tombol Shift plus F3. Nah, seperti ini. Ini cara yang ke-6. Kemudian yang ke-7, kita akan zoom huruf dengan cepat. Zoom huruf dengan cepat. Kalau zoom huruf, kita memanfaatkan sebuah kontrol plus buka kurung yang seperti ini dan tutup kurung yang seperti ini. Kalau yang di kanan ini adalah memperbesar, kita memperbesar teks kita. Kalau yang kecil ini kita memperkecil teks yang sedang kita ketik. Contoh, daftar isi akan kita perbesar. Kita menggunakan kontrol buka kurung seperti yang di bawah. Nah, ini kita memperbesar daftar isinya. Berapapun kita perbesar, ini kita menggunakan tombol yang seperti ini. Kita perkecil seperti ini. Oke, saya kira cukup. Kanan memperbesar, kiri memperkecil, kontrol tutup kurung memperbesar, kontrol buka kurung memperkecil. Nah, seperti ini. Ini langkah yang ke-7. Kemudian kita yang ke-8 di sini kita akan memberikan tulisan tersebut, yaitu seperti superscript dan subscript, yaitu tulisan kecil di atas atau bawah. Contoh di sini yaitu H2O. Misalkan di sini kita berbesar, kontrol besar. Misalkan di sini H2O, duanya akan kita letakkan di posisi bawah dan duanya ini adalah kecil. Yaitu kita tekan kontrol dan plus. Dia kalau kontrol plus ada di bawah, kalau kontrol plus shift plus dia ada di atas. Kalau kontrol plus dia akan ke bawah, dan kalau kita tekan kontrol plus lagi dia akan dinormalkan kembali. Saya ulangi, kontrol plus ada di bawah, kontrol shift plus di atas, dan kontrol plus di bawah. Dan kalau kita menekan kontrol plus lagi dia akan menormalkan kembali. Nah, ini yang ke-8, superscript dan subscript. Oke, ini yang ke-8.
Selanjutnya yaitu langkah yang ke-9, yaitu kita akan memanfaatkan footnote, yaitu yang nantinya kita akan menyisipkan sebuah kata atau kalimat pada naskah yang sedang kita ketik. Nah, contoh di sini pada daftar isi kita akan menyisipkan sebuah kata. Kita fungsikan terlebih dahulu, yaitu caranya kita memanfaatkan shortcut, yaitu Ctrl plus Alt plus F. Nah, misalkan kita akan menyisipkan kata pada daftar isi. Kata daftar isi kita akan kita sisipkan sebuah kata atau kalimat di sini, yaitu kita menekan Ctrl Alt F. Nah, kemudian kita ketik kata apa saja, kalimat apa saja yang akan kita sisipkan pada naskah yang sedang kita ketik. Misalkan pembuatan tesis program studi PJOK, teknologi informatika misalkan. Nah, kemudian kita cek di atas, maka kata atau kalimat yang kita sisipkan dia akan memunculkannya. Pembuatan tesis program studi teknologi informatika. Nah, kalau kita ingin menyisipkan lagi di sini, misalkan pada ini ya, pada bab 1 pendahuluan atau pada halaman akan kita sisipkan sebuah kalimat. Kita menekan tombol Ctrl Alt F. Pembuatan daftar isi pada tanggal 2 September 2021 misalkan. Kemudian kita cek ke atas, maka kalimat yang sedang kita sisipkan sudah muncul di sini. Pembuatan daftar isi pada tanggal 2 September 2021. Nah, inilah fungsi daripada footnote, atau menyisipkan sebuah kalimat atau kata pada naskah yang sedang kita buat. Kalau untuk menghapusnya, tinggal kita backpaste saja seperti biasa. Ini ada huruf, ada angka 1 dan 2, kita hapus. Nah, untuk menghapusnya. Ini langkah yang ke-9. Kemudian langkah yang ke-10, kita akan membuat halaman baru dengan cepat, yaitu dengan memanfaatkan sebuah shortcut. Nah, misalkan di sini kita membuka dokumen kosong dan kita akan membuat dokumen sebanyak-banyaknya. Kita perkecil. Nah, biasanya kita perbesar ulang. Biasanya kalau kita ingin membuat dokumen kosong sekian banyaknya, biasanya kita menggunakan enter ke bawah terus sebanyak-banyaknya. Nah, seperti ini. Biasanya seperti ini. Kalau kita ingin membuat daftar isi, membuat dokumen kosong sebanyak-banyaknya. Kalau kita menggunakan tombol enter, maka cara ini kurang efektif. Bisa-bisa keyboard yang ada pada laptop kalian bisa rusak duluan. Sebelum kita mengetiknya, tombol enternya akan rusak duluan. Nah, ada cara lebih cepat, lebih praktis dan lebih simpel untuk menambah atau membuat halaman baru pada dokumen Word. Caranya, kita perkecil terlebih dahulu. Kita perkecil di sini. Seperti ini kurang lebih. Kita caranya memanfaatkan fungsi shortcut atau tombol di sini ya, Ctrl plus Enter. Nah, untuk menambahkannya, Ctrl plus Enter seperti ini. Nah, untuk menambah dokumen baru.
fungsinya kita fungsikan sebuah shortcut, yaitu shortcutnya adalah Ctrl plus Enter untuk menambah dokumen baru. Nah, ini langkah yang ke 10. Kemudian yang ke-11, kita ketik di area bebas dengan menggunakan double klik. Misalkan kita akan mengetik di sini, kemudian kita akan ketik di tengahnya, kita gunakan double klik. Kemudian kita ketik lagi di sebelahnya lagi, kita gunakan double klik. Dan di sini lagi kita fungsikan double klik. Kita ketik lagi di sini di tengahnya, kita double klik dan kita ketik. Nah, inilah langkah yang ke-11, yaitu ketik di area bebas dengan menggunakan double klik. Kemudian kita akan memanfaatkan sebuah format pointer. Yang ke-12 adalah format pointer. Oke. Kita copy saja. Atau kita ambil di sini, insert dan nah, ini kita akan memanfaatkan format pointer. Misalkan di sini kita atur terlebih dahulu Ctrl A dan kita beri rata pinggir. Oke, seperti ini. Dan ini kita enter. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, misalkan di sini kita akan memanfaatkan format pointer. Misalkan di sini untuk paragrafnya kita kembalikan dulu ya. Kita akan membuat paragraf. Fungsi daripada format pointer. Misalkan kita akan membuat paragraf seperti ini. Nah, semuanya akan diberikan sebuah paragraf seperti ini. Kita tinggal memanfaatkan sebuah format pointer. Nah, di sini pada menu home ada format pointer dan ada shortcutnya juga di sini. Silakan kalian cek, ada Ctrl Shift C ini untuk mengcopy, Ctrl Shift V ini paste. Nah, kita coba tekan tombol setelah kita blok. Ini kita Ctrl Shift C. Kemudian di sini Ctrl Shift V. Maka dia akan diberikan sebuah paragraf menyesuaikan sama yang di atas. Ctrl Shift V lagi. Sorry. Ini kita enter dulu. Nah, dia akan diberikan sebuah paragraf seperti halnya yang di atas. Ctrl Shift V. Sorry, ini kita enter. Ctrl Shift V. Nah, dia akan disesuaikan sama yang di atas.
Oke, yang ini juga tinggal kita gunakan Ctrl Shift V. Inilah fungsi daripada format pointer. Dia akan menyesuaikan di atas. Kalau di sini kita letakkan posisi seperti ini untuk paragrafnya, kita Ctrl Shift C, kemudian kita blok ini dan kita Ctrl Shift V, maka dia akan disesuaikan sama yang di atasnya. Nah, ini yang ke-12. Kemudian yang langkah ke-13 di sini kita akan mencari sebuah kata, yaitu proposal skripsi. Untuk mencari proposal skripsi ada berapa kata, kita cek kalau kita ingin mengeceknya atau kita tandai yang sebuah kata proposal skripsi. Caranya kita menekan Ctrl H. Nah, di sini ada find, ada replace, ada go to. Nah, kita pilih yang find untuk mencari kata proposal skripsi. Kemudian kita find next, maka sebuah kata proposal skripsi dia akan diberi tanda berupa blok. Kalau kita find next lagi, dia akan menandai yang di bawahnya lagi, proposal skripsi. Kemudian kita find next lagi, proposal skripsi akan menandai di bawahnya lagi. Kemudian find next lagi, dia akan ditandai berupa tanda blok yang di bawahnya lagi. Oke, ini untuk langkah yang ke-14, yaitu fungsi find. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau kita ingin merubah sebuah kata, yaitu proposal skripsi, menjadi proposal kegiatan? Caranya kita masuk pada caranya adalah kita tekan Ctrl H sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita diarahkan ke replace. Proposal skripsi kita rubah menjadi proposal kegiatan. Kemudian replace all. Ada sekitar 45 kata. Dari kata proposal skripsi yang kita blok, ada 45 kata yang akan kita ganti menjadi proposal kegiatan. Kemudian kita klik OK. Dan kita close, kita cek ke atas. Nah, proposal skripsi dirubah menjadi proposal kegiatan. Nah, untuk merubah kembali dari proposal skripsi akan kita rubah menjadi proposal kegiatan, akan kita rubah kembali menjadi proposal skripsi. Caranya kita ketik pada keyboard Ctrl H. Proposal kegiatan. Proposal cut, dan kita paste di sini, dan kita cut lagi, dan kita paste di sini. Kemudian kita replace all. Nah, di sini data yang ditemukan yaitu proposal kegiatan sebanyak 45 kata, dan nantinya akan kita ganti ke proposal skripsi. Kita yes saja. Ada 45 kata yang akan kita rubah. Kita cek ke bawah. Proposal kegiatan sudah berubah menjadi proposal skripsi. Ini langkah yang ke 13 ya. Kemudian yang ke-14, kita akan menghilangkan format teks yang di copy dari internet atau yang kita copy dari sebuah website. Contoh, kita hapus dulu di sini. Contoh di sini saya telah memiliki sebuah data yang sudah saya copy dari sebuah internet atau website. Ya, yang nantinya akan kita rubah ke format sesuai dengan program Microsoft Word yang ada pada laptop kita.
Caranya adalah kita blok semuanya, yaitu dengan cara menekan Ctrl A. Kita blok, kemudian kita fungsikan untuk merubah format dari sebuah internet atau website yang sudah kita copy paste ke dokumen kita, dan kita akan dokumen Word yang ada pada laptop kita akan kita ganti ke format sesuai dengan format yang ada pada laptop kita. Caranya kita hanya tinggal menekan tombol Ctrl spasi, dia akan berubah sesuai dengan format Microsoft Word yang ada pada laptop kita. Nah, seperti ini, dia akan berubah semuanya. Kita ulangi, Ctrl Z, kita blok, Ctrl A, kemudian kita Ctrl spasi. Nah, dia sudah dirubah sesuai dengan format yang ada pada program Microsoft Word kita. Ini langkah yang ke-14. Kemudian yang ke-15 di sini membuat nomor otomatis pada tabel. Ctrl A dan delete. Oke, seperti ini. Kita akan membuat tabel dan kita akan membuat nomor urut secara otomatis pada tabel Microsoft Word. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Biasanya kalau kita membuat nomor urut, kita hanya mengetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini boleh kita lakukan kalau data kita hanya sedikit 1-5 saja. Lalu bagaimana kalau data kita banyak dan kita harus mengetiknya satu demi satu seperti ini? Ini cukup memakan waktu yang lama kalau kita melakukan cara demikian. Ada cara yang lebih praktis dan mudah kita lakukan dan cepat kita kerjakan. Caranya kita blok areanya terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita akan membuat huruf abjad. Kita masuk pada menu Home dan kita pilih numbering yang di atasnya di sini, dan kita pilih huruf abjadnya A sampai J. Nah, seperti ini kita beri bold. Kemudian kita blok lagi di bawahnya untuk nomor urut 1 sampai 6. Nah, akan tetapi apabila tabel tersebut kita perkecil seperti ini, maka di nomor urut ini tidak ikutan bergeser dan dia akan hilang. Lalu bagaimana cara memunculkannya kembali? Caranya adalah kita masuk pada paragraf, kita blok terlebih dahulu yang menggunakan numbering, kemudian kita masuk paragraf dan di sini ada yang namanya indent and spasi. Nah, pada left di sini menggunakan 0,25, kita rubah menjadi 0. 0,25 kita rubah menjadi 0 dan kita klik OK. Kita beri rata tengah. Oke, seperti ini. Maka nomor urut tersebut akan muncul. Yang hilang akan muncul kembali. Kita klik lagi paragraf dan untuk indent spasinya, jarak spasinya kita atur menjadi 0. Dan kita klik OK. Nah, kita beri rata tengah. Ya. Oke. Ini angka yang ke-15. Kemudian lalu bagaimana kita memiliki data yang sudah terlanjur kita ketik? Kita akan mengembalikannya. Caranya misalkan kita ketik seperti ini, kita ingin mengembalikannya ke seperti semula. Biasanya kita arahkan kursor kita ke atas, ini undo dan ini adalah redo. Kita di sini ada keterangannya, kita hanya menggunakan shortcut yaitu Ctrl Z dan Ctrl Y. Kalau Ctrl Z dia akan mengembalikan ke belakang, dan jika Ctrl Y dia akan mengembalikan ke depan. Saya ulangi, Ctrl Z mengembalikan ke belakang dan Ctrl Y dia akan mengembalikan ke depan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi dan mudah-mudahan dapat dijadikan pembelajaran bagi kalian yang membutuhkannya. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara bekerja cepat dengan Word, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar.
Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang.